lihat nih orang tua peran kontribusinya seperti apa di masalah attitude-nya anak. Padahal kita tahu itu kan satu hal yang keliru sebenarnya itu Iya, betul, tapi betul, justru betul. orang tua yang menyuntikkan itu. Betul. Makanya jadinya anaknya seperti itu. Ya, itu juga yang sangat entah kita mau lihat itu dari segi positif, entah dia semangatnya naik atau seperti apa, tapi itu sangat mempengaruhi attitude, begitu kali. Betul. Ya, kadang-kadang memang orang tua kita sadar bahwa orang tua melakukan itu untuk menyemangati anaknya, tapi banyak hal-hal atau contoh-contoh yang dilakukan itu seharusnya tidak dilakukan sebenarnya. Ini kan tugas tak bersama untuk bisa mengedukasi sebenarnya. Contoh yang bagus dilakukan seperti apa. Nah, banyak sekali orang tua itu yang tidak hanya mau mengapresiasi anaknya ketika juara. Ya. Dan dia lupa bahwa ada faktor-faktor kecil-kecil sebenarnya yang anak lebih butuh sebenarnya di situ. Diapresiasi, didukung. Kalau sudah jadi juara kemudian dia diapresiasi, ya semuanya orang bisa melakukan itu. Bahkan bukan orang tuanya pasti akan kasih selamat, tapi bagaimana saat itu anak down. Ya kan di situ di momen itu sebenarnya orang tua menjadi satu sosok yang kunci sekali untuk bisa memaintain semangat dan juga kemauannya anak ini untuk bisa tetap berlatih. Seperti itu. Berarti kita juga sebagai orang yang paham dengan pentingnya attitude, tidak hanya ke atletnya saja, tetapi juga memahamkan kepada orang tua, kepada lingkungan bahwa attitude itu sangat penting dan sangat berpengaruh pada kehidupan atlet, bukan hanya atlet sebenarnya. Ya, betul. Bahkan kita sebagai manusia memang sudah seharusnya punya attitude yang baik. Nah, untuk misalnya kita sudah punya attitude yang baik, kadang-kadang Kak mungkin ada kasus pada saat dia remaja dia punya attitude yang baik, namun ketika beranjak dewasa dia itu akhirnya berubah attitude-nya. Pertanyaanku itu apa saja sebenarnya faktor pendukungnya sehingga attitude ini bisa bertahan? Menarik. Begini, kalau kita berbicara masalah remaja, di remaja itu kompleks. Sebagian psikologi pasti paham lah. Perkembangan remaja itu perkembangan yang sangat kompleks, di mana dia butuh kepastian akan identitasnya. Kemudian dia punya semangat yang luar biasa. Dia punya tingkat kegalauan yang tinggi juga. Itu kan semuanya kan di remaja semua itu yang masa-masa seperti itu. Nah, kuncinya memang perkembangan atlet itu ada di situ sebenarnya. Di masa remajanya. Kalau atlet ini bisa memaintain dirinya di masa remaja, saya rasa untuk sampai ke depannya pun itu bisa dengan agak lebih mudah dia bisa maintain dirinya. Karena kebiasaan itu kan terbangun dari kecil, remaja, dewasa, dan kadang-kadang ketika di remaja itu banyak sekali kita temukan perubahan-perubahan perilaku karena kan hormon berubah. Ya kan kita sudah mengenal yang namanya cinta dan lain-lain. Asik. Ya kan atlet kalau kita pernah dengar itu atlet curhat. Ya. Masalah cinta itu yang paling luar biasa. Ada atlet yang bagus sekali performance-nya, tapi kita lihat pada saat latihan dia hebat sekali, pada saat pertandingan kacau. Setelah kita teliti, kita telusuri bagaimana hasil tesnya, kita lihat ini orang memang dia sangat terpengaruh dengan masalah-masalah internal pribadinya. Nah, kita coba cari tahu lah, ternyata malamnya dia putus dan hancur performance-nya. Makanya di remaja itu kita harus betul-betul bisa memberikan penyadaran sebenarnya, karena tugas tak di situ sebagai seorang orang yang berkecimpung di bidang psikologi untuk memberikan penyadaran kepada orang-orang yang ada di masa remaja itu, supaya apalagi dia posisinya sebagai seorang atlet ya. Karena atlet itu unik sebenarnya, karena dia harus berkompetisi. Jadi kita tidak boleh bukan kayak manusia biasa. Jadi atlet itu memang unik orang-orangnya, karena dia punya sisi kompetitif yang harus terus dijaga. Nah, kembali lagi ke masalah remaja. Kalau remaja itu berat sekali sebenarnya kasusnya, masalahnya, dan cobaannya juga banyak sekali di situ. Makanya kita butuh maintainnya itu agak sulit juga. Makanya kita harus punya kedekatan yang
betul-betul dekat dengan atlet supaya kita bisa tahu nih apa yang kita bisa lakukan pada saat dia mengalami sesuatu atau apa yang kita bisa berikan ketika dia mengalami suatu hal yang tidak mengenakan. Ya. Oh, berarti memang salah satu tadi yang kita jelaskan bahwa faktor pendukungnya memang sangat banyak tadi. Iya. Nah, yang agak menarik tadi itu terkait memang berarti yang kita jelaskan tadi terkait cinta itu mempengaruhi attitude juga. Bagaimana ya? Bukan tidak mempengaruhi attitude secara langsung. Karena saya belum tahu juga sih apakah ada penelitian sebelumnya yang pernah menjelaskan pengaruh cinta terhadap attitude-nya orang. Iya. Tapi ada pengaruh langsung kepada perilakunya kita. Perilaku nih. Karena kalau kita bicara masalah psikologi, kita kan bicara masalah perilakunya orang. Orang yang biasanya dia melakukan punya perilaku A, tiba-tiba satu kondisi dia perilakunya B, pasti ada satu hal yang buat dia berlaku B. Ya, nah makanya kita carilah semua komponen-komponen yang kemungkinan-kemungkinan yang bisa mengarah ke situ. Salah satunya kalau kita lihat umurnya. Oh, kalau misalnya dia sudah dewasa madya atau dewasa ke atas itu, atau kayak pemain bola pro yang umurnya sudah 30 tahun ke atas, mungkin saja kita lihat keluarganya. Kita tidak langsung bilang masalah cinta, tapi kayak apakah anaknya baik-baik saja, orang tuanya baik-baik saja, istrinya baik-baik saja. Kalau kita lihat ada penurunan performa di situ dan dia menunjukkan sikap-sikap yang kayak murung, kemudian mudah emosi, pendiam dan sebagainya. Nah, kita harus peka di situ. Makanya untuk menjadi seorang anak psikologi itu kepekaan itu yang kunci sebenarnya. Ya, betul. Jadi bagaimana kita bisa berempati, bukan bersimpati ya, berempati sama orang. Karena kalau kita bersimpati beda lagi ceritanya. Jadi bagaimana kita bisa berempati sama orang. Nah, kalau umurnya dia remaja, ya yang pertama itu kita lihat bagaimana dia hubungan sosialnya. Salah satunya dengan pacarnya misalnya. Ya. Karena tidak bisa dipungkiri memang itu salah satu faktor yang sebenarnya pisau bermata dua. Ya. Bisa jadi satu hal yang sangat-sangat menguntungkan, tapi ketika misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga bisa memberikan dampak yang negatif juga sebenarnya. Dan itulah yang butuh kita terus sadarkan kepada atletnya supaya dia bisa sebisa mungkin, karena pasti akan ada pengaruhnya kalau dia mengalami masalah-masalah seperti itu, tapi bagaimana dia bisa maintain itu supaya dia tidak berpengaruh terlalu jauh, atau minimal kita tahu dia lagi punya masalah, jadi kita bisa menyarankan kepada pelatih jangan dimainkan dulu misalnya, seperti itu. Jadi perannya kita ada sebagai sang psikolog olahraga itu di situ, bagaimana kita bisa membaca situasi kondisi psikologisnya anak-anak pada saat latihan atau pada saat mau persiapan pertandingan, supaya kita bisa memberikan saran juga kepada pelatih untuk ini bisa dimainkan atau tidak, karena pelatih itu juga akan meminta advice tak. Misalnya siapa yang akan kita mainkan pada saat adu penalti misalnya, atau kalau di basket yang last second shootnya siapa. Nah itu kan kita tidak bisa hanya melihat ini karena jago, tidak bisa, bukan hanya sekedar itu tapi bagaimana perilakunya dia, bagaimana tingkat confidence-nya dia, bagaimana dia bisa menghandle stres yang luar biasa, karena kan kalau gagal kan luar biasa juga. Ya kan, tapi kalau makanya kita butuh tahu kondisi atlet betul-betul supaya kita bisa tahu nih dia bisa diandalkan pada saat momen-momen yang krusial seperti itu. Berarti kalau misalnya kita menjadi tim psikolog olahraga di sebuah tim, berarti di data semua itu pacarnya kali mana ya? Sebenarnya sebagai seorang psikolog kita tidak masuk di kehidupan pribadinya orang. Kita terserah, kalau kau mau punya pacar, kau punya istri, kau punya selingkuhan, terserah. Asik. Kita tidak bakalan masuk ke ranah privasimu itu. Yang kita betul-betul pantau adalah bagaimana kehidupannya itu bisa berpengaruh nantinya, tanpa kita langsung interfere atau masuk ke dalamnya itu untuk bilang jangan mau kok sama itu, putus mau kok. Asik. Jangan begitu. Mati meja. Jadi justru kita kita mencoba untuk peka saja apa yang terjadi. Nah kalau misalnya ada hal-hal yang terjadi, nah kita coba untuk bicara seperti itu, karena banyak sekali tuh atlet-atlet yang apalagi yang remaja yang kalau lihat psikolognya tuh coach putus kak. Aduh. Betul banyak. Jadi bukan cuma laki-laki, perempuan juga ada. Tapi perempuan biasanya dia
dia tidak segamblang itu ngomong kalau dia putus, tapi dia perlihatkan pada saat dia latihan dia lagi lesu, malas-malasan, seringkali tidak mendengarkan instruksi dengan baik, tidak menjalankan perintah dengan baik. Nah, kita bisa lihat ini anak kan biasanya begini, kenapa dia begini ya? Tanya bagaimana kondisinya hari ini, bla bla. Kita mencoba untuk tahu ya, kalau misalnya masalahnya adalah individu, kita coba untuk bantu sebisa mungkin saja. Tapi ingat, jangan sampai kita masuk terlalu dalam ke masalah individualnya dia. Karena psikolog yang baik sebenarnya itu adalah psikolog yang ketika dia tidak ada pun atlet sudah bisa dengan mandiri dalam tanda kutip memperbaiki dirinya. Nah, itu sebenarnya poin untuk menjadi seorang psikolog yang baik. Bukan yang ada psikolognya baru bagus menurut saya itu adalah psikolog yang tidak melaksanakan fungsinya dengan benar. Kalau ada unsur ketergantungan dari seorang atlet kepada psikolog, berarti psikolog itu tidak menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Nah, keberhasilan seorang psikolog olahraga dinilai dari ketika dia tidak ada pun atletnya sudah bisa melakukan itu secara mandiri. Oke, Pak. Kan dari tadi kita bahas attitude ini dari pemain sampai ke keluarga dan bagaimana lingkungannya. Nah, saya ada pertanyaanku, Kak. Apakah attitude kepada pelatih juga itu penting? Maksudnya pelatih sebagai pelatih itu sendiri. Oh, enggak, pelatihnya? Pelatihnya. Attitude pelatihnya kan? Begini, pelatih itu sama guru sebenarnya. Dia adalah orang yang digugu dan ditiru, ya kan? Jadi apa yang dilakukan pelatih pasti itu akan karena dia sebagai seorang role model di situ, atletnya itu pun akan melakukan seperti itu. Misalnya atletnya diminta atau misalnya pelatihnya minta atletnya untuk datang tepat waktu. Di attitude kita berbicara masalah ketepatan waktu, disiplin. Kan bagian daripada attitude, bagaimana dia bisa tepat waktu, disiplin dan lain-lain. Nah, kalau ada pelatih yang dia minta atletnya untuk datang tepat waktu, sementara dia tidak bisa konsisten dan dia tidak bisa bertanggung jawab dengan waktu, ya kita tidak bisa mengharapkan atletnya bisa seperti itu. Makanya karena dia adalah seorang yang digugu dan ditiru sebagai seorang role model, penting sekali memang pelatih ini punya attitude juga yang baik. Makanya saya sering miris juga dengan pelatih-pelatih yang kalau misalnya atletnya salah dia teriaki-teriaki, terus cara teriakinya itu yang dengan menggunakan kata-kata kasar, yang jantit gitu-gitu kan. Nah, jadi dan itu banyak pelatih yang seperti itu. Banyak sekali pelatih seperti itu. Dia bilangnya seperti ini, supaya kuat mentalnya kita kasar-kasari begitu ya kita tidak bisa menyalahkan karena memang kan psikologi belum terlalu lama masuknya sebenarnya. Makanya kita tidak bisa langsung bilang salah Pak kalau misalnya seperti tidak. Tapi justru kita berikan contoh yang bagus ketika misalnya ada atlet yang melakukan satu hal yang sifatnya keliru, ya kita bantu dia untuk memberikan contoh bagaimana cara kita bisa mengencourage seorang atlet, tidak dengan kata-kata yang kasar atau kata-kata kotor, tapi dengan kata-kata yang suportif seperti itu. Karena saya yakin orang yang ketika kita melakukan itu dengan baik, dengan suportif, orang itu akan terima kita dengan respect. Beda dengan beda antara pelatih yang ditakuti dan pelatih yang dihormati. Itu dua hal yang berbeda. Kita mau lari misalnya karena takut sama pelatih takut dihukum, takut apa. Tapi saya mau lari karena pelatihku suruh beda maknanya. Jadi satu yang dia betul-betul respect sama pelatihnya, satu yang nanti ndak kasih masuk di tim, nanti nak coret bla bla bla. Dan pendekatannya itu seringkali yang ini keras dan tidak humanis biasanya. Yang satunya ini ya dia bisa memperlakukan atlet sesuai dengan seharusnya, sesuai dengan porsinya, tidak seperti orang yang ketika berbuat salah langsung dimaki-maki seperti itu. Karena kita tidak tahu kan apa yang dialami seorang atlet ini sampai dia bisa berlaku seperti itu. Nah, disitulah sebenarnya tugasnya psikolog olahraga. Jadi tugas yang paling pentingnya itulah bagaimana dia bisa menyiapkan atlet untuk bisa menerima informasi dari pelatihnya ketika dia berlatih ataupun bertanding. Tugas sebenarnya di situ sebagai seorang psikolog olahraga. Jadi bagaimana seorang psikolog olahraga ini bisa mempersiapkan atletnya untuk bisa menerima informasi. Misalnya taktiknya seperti ini, itu kan informasi yang diberikan. Latihannya kita seperti ini, itu kan semua informasi. Nah, seringkali banyak faktor-faktor yang bisa menghalangi terjadinya komunikasi yang baik antara pelatih dan atlet. Contohnya misalnya tidak
tidak sejalannya perintah dengan perilakunya. Nah, kita bisa melihat berarti ada masalah di situ. Nah, tugasnya seorang psikolog untuk mencari masalahnya. Nah, disitulah kita perannya sebenarnya, gitu. Berarti Kak, kita jelaskan tadi kalau perannya psikolog olahraga bagaimana atlet bisa menerima informasi dari pelatihnya. Nah, bagaimana ketika yang bermasalah bukan atletnya tetapi pelatihnya, Kak? Oke. Nah, itu bagaimana tindakannya? Dan banyak yang seperti itu. Banyak sekali. Makanya sesinya kita itu tidak melulu sama atlet. Kita sama pelatih juga. Jadi kita punya report di Jiwa Raga itu bukan hanya kepada report atletnya sebenarnya. Jadi kita buat juga report untuk saran pengembangan kepada pelatihnya. Jadi yang berdasarkan apa observasinya kita, berdasarkan apa hasil wawancaranya kita, nah apa informasi yang kita dapatkan dari anak-anak misalnya dari pelatihnya atau dari pelatih yang lain, nah itulah yang kita ramu untuk bisa diberitahukan. Nah, tapi triknya sebenarnya di sini yang bikin berat kerjanya seorang psikolog olahraga itu adalah karena dia harus menjadi jembatan. Itu sebenarnya beratnya di situ, karena kita harus menjadi jembatan. Apa yang dia bilang pelatih harus sampai ke anak-anak, apa yang dia bilang buruk pelatih kita harus sampaikan ke anak-anak supaya anak-anak itu tidak buruk juga penerimaannya. Dan apa yang disampaikan anak-anak buruk terhadap pelatihnya kita harus sampaikan ke pelatihnya juga seperti itu, tapi tidak dengan kata-kata yang buruk, tidak sampai pelatihnya tersinggung dan lain-lain. Karena seringkali memang masalahnya itu clash-nya adalah atlet dan pelatih. Atlet bilangnya pelatihku tuh begini. Pelatihnya bilang atlet itu malas bla 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 dan lain-lain. Nah, itulah yang kita coba untuk cari jalan tengahnya atau benang merahnya di mana. Kayak kita kumpulkan informasi dulu. Kalau kita sudah dapat informasi, kita diskusikan, kita deliver ke atlet. Persepsinya pelatih seperti ini. Kemudian kita sebisa mungkin bicara tidak sampai melukai hatinya atlet, tapi kita bisa membuat dia lebih bersemangat pun dengan ke pelatihnya. Informasi yang kita dapatkan dari atletnya, kata-kata yang tidak bagus kita olah lagi supaya sampai di pelatihnya ini kata-katanya tidak sampai kita membenturkan. Jadi itu sebenarnya yang menjadi berat menurutku ya, sebagai seorang psikolog olahraga itu di situ. Bagaimana kita bisa menjadi jembatan antara pelatih dan atlet yang seringkali mereka hubungannya tidak baik-baik saja. Ya. Seperti itu. Oke. Itu berarti psikolog olahraga memang tugasnya menjembatani. Berarti sangat penting memang unsur psikolog olahraga dalam sebuah tim, karena seperti yang Kak Mufli jelaskan tadi bahwa itu menurutku Kak sangat berimpact besar kepada tim, berefek sangat besar kepada tim. Dia menjaga keharmonisannya tim. Betul. Karena bagaimana mungkin penyampaian yang tadi kamu sampaikan bahwa bagaimana pelatih buruk menyampaikan kepada anak-anak pelatih, anak-anak tim, anggota tim, para atlet. Nah, tapi psikolog olahraga menyampaikan bagaimana menyampaikan hal tersebut dengan baik. Seperti itu. Berarti memang unsur psikolog olahraga itu sangat-sangat penting untuk berada di sebuah tim. Nah, ada hal yang menarik dari attitude Kak. Apakah berarti ini attitude mempengaruhi perilaku kecurangan begitu Kak Di? Kecurangan Di? Iya. Menarik pertanyaannya ini. Bagaimana attitude seseorang bisa mempengaruhi perilaku kecurangan? Oke. Menurut saya secara pribadi tentu saja berpengaruh. Karena prinsipku selalu adalah ketika apa yang kita tampilkan di lapangan itu adalah representasinya kita, ya kan? Representasi di rumahnya dan dimanapun itu. Nah, kalau kita berbicara masalah kecurangan, attitude itu punya peran yang besar juga di situ. Karena di dalam attitude itu ada juga tentang kejujurannya kita, masalah disiplinnya juga. Kecurangan itu tidak mesti dengan kecurangan di lapangan dalam artian saat bertanding kita curang, bukan saya rasa bukan cuma sempit di situ makna kecurangannya. Makna kecurangannya itu bisa saja dengan ketika dia tidak melakukan instruksi sedangkan apa yang dikatakan pelatihnya. Misalnya disuruh lari 5 kali lapangan bola, jekung itu di sudut itu dia tidak putar tapi dia kompas itu kan tipikal kecurangan juga. Betul ya kan. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa lihat bahwa ini orang punya attitude yang buruk karena itu spektrumnya itu luas sekali bahkan sampai hal-hal yang kecil-kecil seperti itu kita sudah bisa bilang bahwa
oh ini anak dia punya attitude yang kurang bagus di masalah tanggung jawab. Itu kan masalah tanggung jawab, dan itu tanggung jawab bukan ke pelatihnya, tanggung jawab ke dirinya sendiri. Makanya saya sering kasihan juga sama atlet-atlet yang dia lebih memilih untuk melakukan kecurangan pada saat latihan, kayak tidak lari sesuai dengan yang diperintahkan, atau misalnya pada saat disuruh lari dia malah pergi salah-salah, nanti pulang-pulang sok-sok capek lah, capek coach begitu. Itu kan kecurangan yang dia buat, dan dia tidak sadar bahwa itu merugikan dirinya sendiri. Nah makanya kesadarannya atlet untuk bisa untuk bisa memahami bahwa latihan itu bukan untuk pelatih, tapi untuk dirinya, dan jangan lihat dirinya pada saat sekarang ini, tapi lihatlah untuk di masa 2 tahun, 3 tahun, selalu jangka panjang, selalu kita lihatnya, supaya mindsetnya kita juga berubah. Kalau kita melihat sesuatu dalam jangka waktu yang pendek, kita susah untuk berubah. Misalnya kita disuruh untuk kasih naik berat badanmu 10 kilo. Nah, kalau kita lihat dalam jangka waktu 1 bulan berat, apalagi kita misalnya udah suka makan, atau misalnya metabolismeku cepat sekali dan lain-lain, pasti kita punya excuse yang banyak. Tapi cobalah untuk switch ke mindset untuk bagaimana kasih naik berat badanmu 10 kilo 1 tahun ke depan, agak lebih ringan langsung dirasa, ya kan? Sama juga dengan atlet seringkali dia gagal karena dia melihat sesuatu itu dalam jangka pendek. Dia tidak melihat dirinya, dia tidak punya goal setting ataupun visualisasi dirinya itu dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Nah, kalau atlet punya kemampuan untuk dia bisa menginternalisasikan mindset tersebut yang durasi yang panjang tadi itu, saya rasa dia akan berlatih tiap hari, bukan karena dia mau bagus pada saat itu, tapi supaya dia pada saat di sini di 3 tahun ke depannya dia bisa mencapai peak performance-nya. Nah, itulah yang kadang-kadang pelatih-pelatih yang pelatih-pelatih tidak miliki. Kalau di pelatih-pelatih yang levelnya sudah nasional, yang menurut saya menjadi pembeda di situ. Saya kemarin sempat cerita dengan salah satu psikolog olahraga di timnas panjat tebing. Nah, pelatihnya ini Pak Hendra Bashir namanya. Kalau saya tidak salah orang Palopo katanya. Dia ini adalah pelatih panjat tebing nasional, dan kita tahu panjat tebing kan berapa kali dia dapat rekor, ya kan? Iya. Nah, itu dilatih sama dia. Nah, pelatih panjat tebing ini dia tidak memilih atlet untuk perlombaan 1-2 tahun ke depan. Dia mempersiapkan atlet ini untuk Olimpiade yang akan datang di 2024. Bayangkan, baru Olimpiade sekarang berlangsung, dia sudah bikin persiapan untuk atletnya ini ada perform di Olimpiade yang akan datang. Jadi spektrumnya panjang, mindsetnya beda dengan misalnya pelatih yang ada di sini yang ya pada saat ini saja. Nah, jadi kalau dari segi skill menurutku sama jadi pelatih. Beda-beda sedikit lah. Semua pelatih itu punya kemampuan yang untuk bisa mencetak atlet yang bagus. Tapi yang menjadi pembeda adalah kemampuannya pelatih untuk bisa melihat jauh ke depan. Nah, itulah yang ada di Mas Hendra Bashir sebenarnya. Dia bisa mempersiapkan atlet yang sampainya yang dia yakin pada saat 4 tahun lagi atlet itu bisa mendapatkan top performance-nya, dan dia tidak hanya dia tidak hanya berangan-angan, tapi dia bikin, bayangkan program pelatihannya tebal sekali. Jadinya sudah punya program harian untuk sampai di Olimpiade yang akan datang. Program harian loh ya. Jadi dia sudah punya blueprint-nya apa yang akan dilakukan atlet tiap hari, makannya apa, nutrisinya seperti apa, istirahatnya jam berapa, seperti itu. Jadi dia sudah punya. Terus dia minta, coba di psikolog olahraga masukkan di mana programnya psikolog olahraga bisa dimasukkan di situ. Jadi kemampuan itunya sebenarnya yang buat seorang pelatih itu menjadi pelatih nasional. Karena menurut saya semua pelatih punya kemampuan ke sana secara kemampuan lapangan, analisis teknikal dan lain-lain itu bisa Tapi dari sisi mindsetnya juga itu yang bikin beda antara pelatih-pelatih yang levelnya biasa saja sama pelatih-pelatih yang nasional. Seperti itu. Seperti itu, Kak. Nah, tadi sangat saya jelaskan terkait kecurangan. Nah, kita kan bahas dari tadi kita bahas attitude itu sangat penting kepada atlet, dan kita edukasi kepada keluarga, dan pelatih pun juga sudah sangat wajib, Kak, punya attitude yang sangat baik juga. Nah, berbicara tentang kecurangan, Kak, yang saya tangkap dari penjelasannya Kakak, berarti
eh, kecurangan sebuah tim yang terjadi itu memang ada pengaruhnya dari pelatih dan pemain. Jadi kalau misalnya salah satu di antara pemain atau pelatih yang tidak punya attitude yang baik, itu punya kemungkinan melakukan perilaku kecurangan. Ya, secara umum akan seperti itu. Tapi kita bisa ini juga ya, kita tidak bisa mengkategorisasikannya langsung seperti itu, bahwa orang yang punya attitude yang buruk adalah orang yang melakukan kecurangan. Kita tidak bisa menjadikan kecurangan itu sebagai tanda bahwa orang ini punya attitude yang buruk, karena kecurangan seringkali dijadikan sebuah strategi juga. Kalau tadi kan kita bicaranya masalah latihan, ya kan, jadi wajar lah orang yang curang atau misalnya orang yang orang yang ya attitude-nya tidak bagus, kita bisa lihat dari bagaimana dia melakukan latihan. Dia melakukan kecurangan misalnya tidak selesai melakukan latihan, terus dia bilangnya selesai. Nah, tapi kalau dalam game permainan yang sesungguhnya, seringkali memang strategi pelatih itu juga untuk meminta atletnya untuk curang. Atau misalnya atlet itu pun punya kemampuan untuk melihat kapan harus berlaku curang. Ingat kemarin waktu Piala Dunia finalnya, waktu Italia lawan Inggris, yang harusnya lolos itu Saka, dicari sama Chiellini. Oh iya. Nah kan harusnya di situ kan, itu kan kita bisa bilang itu curang. Tapi apakah kita bisa bilang langsung bahwa attitude-nya Chiellini tidak bagus? Saya rasa tidak bisa juga, karena itu adalah cara yang dia lakukan supaya gol tidak terjadi. Oke. Nah, jadi kalau kita harus lihat konteksnya. Kalau konteksnya adalah latihan, dia memang punya kesadaran untuk harusnya dia melakukan ini dengan baik. Harusnya dia bisa melakukan latihan dengan baik, tapi dia tidak lakukan. Nah, itulah mungkin yang kita maksud attitude-nya buruk. Tapi kalau misalnya dalam satu game pertandingan yang menentukan, kecurangan menurut saya itu hal-hal yang fair terjadi, karena kan ada wasit yang menilai, mereka akan dikasih kartu. Nah, itu beda lagi pembahasannya. Tapi kalau misalnya kita berbicara masalah dia di latihan seperti apa, nah kita bisa bilang oke, attitude-nya jelek karena dia melakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya, seperti itu. Nah, dari tadi kita sudah membahas bagaimana faktor penyebabnya attitude, pendukung attitude siapa-siapa saja, bagaimana attitude yang baik. Nah, mungkin ada tips-tips Kak untuk teman-teman atlet untuk membentuk attitude yang baik. Mungkin ada tips-tips atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan sendiri di rumah atau di mana, karena menurutku kan attitude tadi yang kita bilang itu merupakan dibuat dari perilaku tak sendiri dari yang kemarin-kemarin. Nah, mungkin ada tips-tips untuk membentuk attitude yang baik. Nah, bagaimana cara kita bisa membentuk attitude dengan baik? Jadi attitude itu kan sebenarnya pada dasarnya adalah bagaimana kemampuannya kita untuk bisa mengambil setiap kejadian itu ke arah yang positif, dan kita bisa melihat suatu kendala itu sebagai sebuah tantangan. Nah, itu sebenarnya positif mindset, sebenarnya ini attitude-nya kita. Bagaimana kita bisa berlaku positif, berpikir positif, bagaimana kita bisa melihat suatu kegagalan ataupun sebuah kemunduran sebagai sebuah tantangan, gitu kan. Nah, jadi kalau tipsnya, kalau saya adalah selalu belajar untuk berpositif thinking. Attitude itu spektrumnya 2 Ji. Kalau dia bukan baik, buruk.